Your little mama savage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 2041 0404 0039. Saya berada di koleksi benda cagar budaya. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah arkeologi. Nah, di sini, di tempat koleksi benda cagar budaya ini, terdapat beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang masih dilestarikan. Salah satunya juga ada berbagai macam bebatuan yang digunakan pada masa lampau, pada masa prasejarah. Ada juga celengan, kendi, kemudian juga terdapat beberapa fosil. Nah, di sini saya tidak datang secara cuma-cuma. Di sini saya juga melakukan beberapa wawancara. Lebih tepatnya saya dan teman-teman melakukan wawancara dengan pengelola tempat koleksi benda cagar budaya tersebut. Bunker itu bangunan Jepang. Jadi bisa untuk tempat pengintaian musuh, untuk kemudian untuk bekal, untuk tempatnya bekal makanan, juga untuk tempat istirahatnya mereka. Ada tuh banyak tuh di daerah Kencong. Oh, Kencong Sama tuh Mas. Oh, okay. Pak, di sini itu terdiri dari Koleksi. masa kulitnya itu dari masa apa aja? Ya itu dari prasejarah. Prasejarah itu contohnya seperti Batu Kenong ini kita sebut prasejarah. Prasejarah itu kan belum mengenal tulis menulis. Nilai sejarahnya dari Batu Kenong itu apa, Pak? Nah, kalau Batu Kenong itu fungsinya itu fungsinya pemujaan. Jadi pemujaan itu gini, luas arti pemujaan itu. Pemujaan itu contohnya gini, seandainya ada melahirkan anak gitu, saya tandai dengan Batu Kenong. Kemudian kalau di sawah gitu ya, di persawahan itu juga banyak Batu Kenongnya. Itu juga bisa untuk media untuk kesuburan di sungai yang ironi itu banyak makan korban. Nah, itu dibeli Batu Kenong tuh ritualnya supaya selamat. Banyak hal. Itu contoh aja. Ada yang juga Batu Kenong itu yang dibuat 4 sudut. Itu untuk penopang, penyangga. Biasanya ada Batu Kenong itu untuk penyangganya dolmen. Dolmen itu meja persembahan. Meja persembahan. Tapi dolmen di Jember dan Bondowoso itu kebanyakan dolmen itu selain untuk meja persembahan juga untuk tempat penguburan bawahnya. Oh, okay. Itu prasejarah. Di prasejarah itu ada meliputi jenis-jenisnya ya, menhir, kemudian juga ada dolmen, kemudian sarkofagus. Ini sarkofagus. Sarkofagus. Dulu ini fungsinya apa, Pak? Apa? Yang ini fungsinya dulu apa? Fungsinya tuh seperti mayat. Titusnya kan purbakala gitu, Pak. Itu purbakala itu yang gimana? Gini, bukan situs ya, ini koleksi ya. Oh, iya, koleksi. Jadi gini, koleksi itu meliputi purbakala gini. Purbakala itu meliputi dari nilai-nilai prasejarahnya, nilai-nilai sejarahnya, kemudian ada klasik, gitu. Klasik sejarah klasik, kemudian ada kolonial. Kita yang punya itu koleksi-koleksi yang kita punya. Itu. Jadi yang dimaksud purbakala itu cagar budaya yang bernilai prasejarah, bernilai sejarah atau klasik, dan bernilai kolonial, benda-benda yang itu unik pertama, kemudian itu yang langka, itu yang terus
punya nilai sejarah. Itu Mas. Berapa sejarah yang di sini? Beberapa Pak. Situs. Nah, situs yang ada di sini. Situs di Jember, kalau situs nggak, kalian itu oleh koleksi, kalau situs itu kan di lapangan. Jadi situs itu tempat, tempat di mana ada keberadaan benda yang diduga cagar budaya. Itu aja. Kalau gini, benda yang itu disebut cagar budaya itu karena benda itu sudah terregister. Kalau yang belum terregister itu dinamakan objek diduga, ODCB, objek diduga cagar budaya. Itu. Kenapa kok disebut seperti itu? Karena belum terregister. Tapi benda itu pasti cagar budaya, cuma belum terregister, belum terdaftar. Itu. Kalau situs di Jember itu banyak, tapi yang terdaftar lah, yang ada juru peliharanya itu ada berapa situs ya? Sekitar 14 situs. Ini kalau di bagian utara ada yang namanya Jember yang bagian utara ya. Ada situs Klanceng di Arjasa. Situs Duplang itu yang Arjasa ya. Kemudian ada situs Kebun Jurang itu yang di Arjasa. Ada 3 sudah situsnya. Kemudian yang di Kecamatan Cirebuk itu ada 1 situs Suko itu. Cukup lah. Kemudian Sukowono itu ada 3 situs. Piro San? 3, 4, 7 ya. 3 situs itu ada situs Rino, ada situs Mojo, kemudian ada situs Pocangan. Kemudian di Sumber Jambe itu ada juga, Kecamatan Sumber Jambe, situs Randu Agung itu. Itu kan ya. Itu saya mau tanya tentang situs Klanceng ya Pak. Nah, pernah ikut? Iya, kemarin saya. Kemarin tuh ya? Terus. Nah, itu situs Klanceng itu ditemukannya kapan sih Pak? Bukan ditemukan Mbak. Itu gini, sebenarnya di Klanceng itu situsnya sebaran Mbak, bukan di lokasi itu. Sebenarnya itu sebarannya banyak. Ada batu kenong, ada dolmen, ada batu lumpang. Nah, batu lumpang juga ada sejarah. Udah, itu tapi tersebar. Karena semuanya in situ kan. In situ tuh asli yang ada di sana. Kalau yang kemarin itu ya, itu dari ekskavasi dan mobilisasi. Jadi benda-benda itu karena rawan rusak, rawan dicuri, dan itu ada juga sebagian barang bukti. Barang bukti itu pernah dicuri orang, kita temukan. Nah itu kita taruh ke sana. Kita tak sebut aja sana tuh situs Klanceng, padahal itu sebenarnya kalau situsnya nggak di sana, itu kumpulan aja, kumpulan benda-benda bersejarah. Ini Klanceng. Jadi situs Klanceng itu fokusnya cuma sebagai apa ya, tempat untuk pengumpulan lah, untuk koleksi lah. Untuk koleksi benda-benda yang sebar, benda-benda itu yang rawan Dicuri. Rawan rusak, rawan vandalisme itu ya, rawan. Karena gini, karena apa kok rusak? Mungkin gitu ya. Banyak hal. Karena zaman dulu itu zaman dulu lah, zaman kemerdekaan ya. Masyarakat kan belum paham tentang apa itu cagar budaya, apa itu benda yang namanya batu kenong, nggak paham. Jadi mereka itu ada batu kenong banyak, mereka butuh batu untuk fondasi rumah, ya dipercaya ya. Itu salah satu bentuk pengrusakannya. Kemudian batu itu ya karena ada di sawahnya mereka, akhirnya kena pacul, ataupun memang sengaja dirusak memang, karena mengganggu sawahnya. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian ada yang dibuat lengsengan batu kenong itu, karena kurang batu, hari batu kenong itu dibuat lengseng, dibuat semacam kayak lintasan di parit gitu ya, macam itu. Akhirnya itu kita kumpulkan. Nah, sekian tadi wawancara dengan pengelola tempat koleksi benda cagar budaya